Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita lanjutkan ke materi pertemuan kedua, di mana insya Allah kita akan membahas mengenai pembuatan model struktur balok sederhana, atau lebih sering kita kenal dengan simple beam. Nah, di sini insya Allah ada beberapa materi yang akan kita bahas bersama-sama. Pertama adalah mengenai pendefinisian dari pemodelan pada aplikasi atau software ITAPS. Pertama tentang grid. Oke, kita jabarkan sedikit tentang grid, bahwa untuk grid ini menunjukkan berapa jumlah garis atau titik acuan yang akan kita gunakan dari model kita nanti. Contoh ya. Contoh, sekarang kita ingin membuat modelnya nanti berupa simple beam seperti ini ya. Nah, ini kalau kita ambil gridnya, itu adalah ada di dua sumbu karena dua dimensi, sumbu X dan sumbu Z ya. Kalau tiga dimensi ada lagi tambahan sumbu Y ya, atau Y. Sekarang kita fokus ke sumbu X dan sumbu Z terlebih dahulu. Nah, jadi kita harus menentukan berapa jumlah grid di sumbu X dan berapa jumlah grid di sumbu Z ya. Oke, pertama, kalau dari model ini kita membutuhkan ini grid pertama di sumbu X dan ini grid kedua di sumbu X ya. Bisa juga kita buat seperti ini. Ini grid pertama, lalu kita buat grid kedua di tengah bentang dari baloknya, lalu ini grid ketiga. Dan bisa kita buat dengan jumlah grid yang lainnya. Di contoh ini kita buat ada dua cara untuk menginput grid di sumbu X ya. Ini yang pertama dan yang kedua. Bedanya apa? Bedanya, kalau untuk yang pilihan pertama ini, jadi hanya tersedia dua titik saja ya di sumbu X. Sehingga nanti jika kita ingin memberikan seperti beban terpusat di bentang, itu akan sedikit butuh penyesuaian ya saat kita menginputkan bebannya. Tetapi kalau kita sudah menyediakan dari awal, yaitu bahwa di tengah ini ada grid ya, dengan versi yang kedua ini akan lebih simple. Karena apa? Karena nanti kita tinggal menseleksi saja titik ini untuk diberikan beban terpusatnya ya. Jadi untuk kasus ini kita inputkan nanti nilai atau jumlah grid di sumbu X berjumlah sama dengan 3. Lalu di sumbu Z ini karena hanya ada satu garis acuan ya, ini cukup kita inputkan nanti nilainya 1. Oke. Lalu untuk material ya, untuk material nanti akan kita definisikan bahwa balok tersebut menggunakan material dari beton ya. Tetapi bisa juga nanti kita definisikan material dari baja ya, atau bisa juga tulangan dan yang lain-lainnya. Lalu berikutnya mengenai
Frame section. Frame section ini kaitannya dengan penampang. Bagaimana penampang dari balok tersebut? Misalkan balok ini kita potong ya. Kita potong lalu kita lihat bentuknya. Ini potongan A. Jadi potongan A-nya nanti berbentuk seperti ini. Nah, kita diminta untuk menginputkan berapa lebarnya dan juga berapa tinggi dari penampang balok tersebut. Lalu ada beban dan kombinasi beban. Seperti yang telah rekan-rekan ketahui sebelumnya, untuk beban ini bisa ada beban mati, ada beban hidup, ada beban mati tambahan, ya, ada beban gempa, ada beban angin, dan beban-beban lainnya. Nah, di kasus ini kita akan membahas tentang input beban DL dan LL saja. Insya Allah untuk penjelasan yang lainnya akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Lalu mengenai kombinasi beban ini juga ada banyak ya. Tetapi untuk kasus sekarang kita gunakan adalah kombinasi aktualnya saja. Aktual itu adalah yang kemungkinan terjadi secara konsisten di lapangan, yaitu 1 DL tambah 1 LL. Lalu kita juga insya Allah akan membahas tentang penggambaran model struktur ya. Jadi bagaimana nanti cara rekan-rekan membuat model struktur seperti ini ya, simple beam. Ini sangat sederhana, di mana nanti akan ditambahkan peletakannya ya. Peletakan di sini yang digunakan adalah peletakan sendi ya, dan juga roll ya, statik tertentu ya. Lalu berikutnya adalah mengenai input pembebanan, bagaimana cara menginput beban terpusat ini ya, dan juga nanti bagaimana cara membuat beban merata pada balok tersebut. Lalu pemeriksaan hasil running program. Oke, ini adalah bentuk dari model 3 dimensi ya. Oke, jadi ini adalah tampilan 3 dimensi dari struktur yang akan kita buat nanti, di mana memiliki bentang di arah X sebesar 5 meter. Lalu kalau kita buat tadi ada 3 grid ya. Ini grid 1, grid 2, grid 3, atau juga bisa grid A, B, C. Nanti komposisinya menjadi 2,5 meter dengan 2,5 meter. Lalu balok tersebut memiliki mutu beton sebesar 25 megapascal ya, atau 25 Newton per milimeter persegi. Nah, kita harus lebih dahulu mengetahui dari satuan MPa ya, itu bagaimana. Nah, di sini dia setara dengan Newton per milimeter persegi. Ini sangat penting karena di tabs nanti kita diminta untuk menginputkan satuan yang sesuai. Oke, lalu ini penampang baloknya 250 mm kali 400 mm. Jadi 250, tingginya 400 mm.
Berikutnya beban. Jadi ada 3 beban ya. 2 beban ini adalah live load, lalu sisanya adalah dead load. Nah, untuk beban live load ini, yang pertama adalah beban merata, di mana pada balok akan diberikan beban merata di sepanjang baloknya, seperti ini. Jadi, ada beban sebesar 200 kg per meter. Lalu, untuk beban yang berikutnya adalah beban terpusat ya. Nanti akan kita berikan bebannya di tengah bentang sebesar P sama dengan 100 kg. Lalu yang terakhir ini adalah untuk DL atau beban sendiri. Nah, beban sendiri ini akan otomatis terinput dalam software ITAPS dengan syarat ya, dengan syarat kita telah mendefinisikan terlebih dahulu pada materialnya. Nanti di material ini kita diminta untuk menginputkan berapa nilai berat jenis dari betonnya ya. Oke, lanjut lagi. Ini tampilan untuk pendefinisian grid, di mana pada grid X ada 3 grid ya, A, B, C, dengan jarak A ke B 2500, B ke C 2500, lalu yang terakhir 0. Lalu yang grid Y 1, walaupun kita tidak menggunakan grid Y, harus kita inputkan jumlah gridnya minimal 1. Dan grid Z juga 1 ya. Ini sebenarnya nggak harus ya diisi, tetapi nggak masalah. Karena apa? Kita hanya menggunakan model simple beam saja. Coba kita praktekkan. Ini adalah tampilan awal dari software ITAPS-nya ya, versi trial ya, legal ya, insya Allah. Nah di sini pertama kita pilih yang new model terlebih dahulu. Nah di tampilan awal ini ada beberapa pilihan ya. Nah ini kita pilih yang bawah, yang use built-in setting width. Nah yang paling penting adalah kita sesuaikan dengan unit atau satuan yang umum digunakan. Pilih saja yang metrik SI. Setelah itu oke. Nah ini mungkin agak sedikit berbeda ya tampilannya dengan di PowerPoint tadi, tetapi konsepnya sama. Untuk mempermudah, coba kita pilih yang custom grid spacing ini ya, untuk menyesuaikan grid yang akan kita gunakan. Nah di sini ada muncul mengenai grid X dan grid Y. Kalau di versi sebelumnya ada muncul grid Z ya. Nanti kita input di luar untuk grid Z-nya. Nah, yang paling penting untuk mempermudah inputnya nanti, rekan-rekan pilih yang display grid data as spacing ya. Yang ini pilih. Lalu untuk grid X tadi kita menggunakan ada 3 grid ya. Jadi ini karena defaultnya ada 4, kita hapus saja, delete. Ini kita ubah menjadi 2,5, yang B 2,5 ya. Insya Allah langsung muncul penyesuaian dari previewnya ya di sini. Lalu untuk sembunyinya kita hanya menggunakan 1 grid saja, yang lainnya kita hapus ya, seleksi lalu delete. Oke ya.
sudah selesai. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan yang display grid data as ordinate ini, tetapi ini inputnya berbeda. Kalau yang sebelah kanan ini adalah kita inputkan spasinya atau bentang masing-masing grid. Kalau yang kiri ini kita inputkan ordinatnya. Ya, coba kita klik. Dia menyesuaikan 0, 2,5, 5. Kalau yang ini 2,5, 2,5. Coba kita jabarkan sedikit. Maksudnya seperti ini ya. Untuk yang versi spacing. Oke. Yang spacing ini maksudnya adalah kalau modelnya seperti ini, A, B, C, yang 2,5 adalah pertama dari A ke B 2,5 meter. Ini B ke C 2,5 meter. Karena kita menginputkan spacingnya, spasi atau bentang dari masing-masing grid. Tetapi kalau untuk yang sebelah kiri kita ubah dulu ya. Nah, di sini yang kita inputkan adalah ordinatnya. Jadi ordinat di titik A itu adalah 0 ya. 0. Lalu ordinat di titik B adalah 2,5. Ordinat di titik C sama dengan 5. Ya. Jadi itu perbedaan antara input menggunakan ordinat atau menggunakan spacing. Kalau saya lebih nyaman menggunakan yang input spacing ini ya. Oke ya, baik. Kita ubah kembali menjadi display grid data spacing. Lalu kita klik OK. Nah, di sini yang belum kita sesuaikan adalah yang sumbu Z-nya. Ya, sumbu Z-nya ini kita isi yang di kanan atas. Jumlah story-nya kita input satu saja ya. Minimal satu. Ini kita input satu saja semuanya. Ya, bisa diubah di sini, tapi untuk praktis tidak apa-apa. Kita input langsung di atas. Lalu setelah itu kita klik OK. Ini adalah tampilan dari hasil input grid kita di awal ya. Yang sebelah kiri ini adalah tampilan 2 dimensinya. Yang sebelah kanan adalah tampilan 3 dimensinya. Ini ada Windows ya, mengenai detailnya kita close saja. Oke. Oke, hasilnya sama ya, seperti yang telah kita buat di model e-tab tadi. Tetapi ini kita harus cermat lagi. Tadi model kita adalah di sumbu X dan Z. Sumbu X dan Z. Yang model e-tab kita juga harus kita sesuaikan. Di sini masih sumbu X dan Y. Ini harus kita ubah dulu menjadi sumbu 2 dimensi X dengan Z. Caranya kita klik yang Set Elevation View ini ya. Bisa klik di toolbarnya. Pilih yang 1. Lalu Oke. Oke, saya ulang ya. Tadi terubah yang sumbu atau tampilan Windows yang sebelah kanan. Yang kiri kita klik dulu Windows kirinya di sini. Set Elevation View, pilih yang 1. Ya.
Lalu yang kanan kita kembalikan ke tampilan 3D-nya. Klik dulu yang kanan, lalu klik yang toolbar 3D. Ya, sudah kembali ke tampilan seperti semula. Kita lanjutkan. Nah, di sini ini adalah langkah-langkah untuk pendefinisian material. Pertama, define material properties, add new material, pilih material type-nya sebagai konkret, lalu oke ya. Nah, di sini ada mengenai poin-poin yang harus kita ubah. Ini beberapa poin yang dianjurkan ya. Pertama, namanya, lalu berat jenisnya, modulus elastisitasnya, ya, dan yang terakhir adalah kuat tekan betonnya. Oke, caranya klik di define, material properties, kita pilih add new material. Ini bisa dipilih yang user saja, material type-nya sebagai konkret. Oke, nah ini pertama kita input terlebih dahulu material, lalu beratnya, lalu modulus elastisitas, dan nanti kita input dari FC prime ya di sini. Pertama, untuk memudahkan kita ubah namanya menjadi nama materialnya ya, depannya beton, lalu FC 25. Lalu di sini untuk weight per unit volumenya, ini sebenarnya dia sudah default ya, tidak kita ubah pun tidak masalah. Tetapi kalau mau kita ubah, tinggal kita sesuaikan nanti dengan satuan yang kita gunakan. Misalkan kita gunakan 2400 kg per meter kubik. Nanti bisa kita ubah nilainya ya. Jadi 24 kN per meter kubik. Bisa seperti itu. Tetapi ini tidak saya ubah ya. Berikutnya adalah input modulus elastisitasnya. Ini harus kita hitung ya. Itu menggunakan persamaan E sama dengan 4700 kali akar FC aksen. 4700 dikali akar 25. 4700 dikali 5 dapatnya 0,0523 ya. 23.500 megapascal. Jadi 23.500. Terakhir kita input nilai ya kuat tekan beton ya sebesar 25 MPa. Lalu oke. Ya, sudah tersave material yang kita buat. Kita klik oke. Kita save terlebih dahulu. Oke, sudah tersave. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke pembuatan section property. Di sini langkah-langkahnya juga sama ya, dimulai dari define, pilih section properties, frame section, pilih add new property, concrete ya, rectangular section. Lalu kita diminta untuk menginput namanya, ambil material yang mau kita terapkan, lalu input dari ukuran penampangnya.
lebar, dan juga tingginya. Lalu kita pilih pendefinisian section ini sebagai apa? Sebagai kolom kah atau sebagai balok? Bisa dipilih define section properties, pilih yang frame sections. Kita pilih add new property. Ini ada beberapa opsi ya. Seperti yang pertama untuk beton penampangnya, lalu untuk baja, lalu untuk komposit ya, profil baja dengan beton, lalu untuk yang custom ya. Di sini kita pilih yang penampang untuk beton terlebih dahulu. Kita pilih yang penampang persegi ini. Nah, kita input namanya. Biasanya itu kita buat pertama adalah tipe baloknya. Karena apa? Di suatu project pasti dia memiliki banyak tipe balok ya. Tipe balok. Nanti ada yang B1, B2, dan seterusnya. Bisa sampai B20 bahkan lebih. Jadi di sini kita inputkan sebagai B1 ya. Lalu dilanjutkan dengan ukuran penampangnya untuk memudahkan dalam mengambil penampang yang kita butuhkan nanti. 250 kali 400. Nanti dalam penulisan harus dari B-nya dulu ya. Jadi mulai dari B kali H. 250 kali 400. Lalu berikutnya pilih untuk materialnya. Di sini alhamdulillah sudah ada material yang kita buat tadi, beton FC 25. Lalu kita input nilai B-nya 250. Lalu tingginya 400. Ya, ini bisa kita sesuaikan nanti untuk properti modifiernya, tetapi tidak kita bahas sekarang ya. Lalu kita pilih yang reinforcement. Nah, kita pilih bahwa section ini sebagai beam ya, bukan sebagai kolom. Oke. Lalu ini bisa kita input nanti jarak dari cover atau bagian tepi dari penampang ke bagian center dari tulangannya. Ya, nanti bisa diinput, disesuaikan. Dan kita juga bisa menginput material dari tulangannya ya. Di sini kita pakai yang default saja. Lalu oke. Lalu oke. Lalu oke. Kita save ya. Berikutnya adalah pendefinisian beban dan kombinasi pembebanan. Sama ya. Define dulu startnya, lalu pilih load pattern. Pilih define, pilih load pattern. Nah, defaultnya memang sudah tersedia untuk beban mati dan beban hidup. Tetapi kalau beban-beban yang akan kita gunakan banyak, bisa kita tambahkan seperti di sini menambahkan beban mati tambahan. Ya. Ini kita buat misalkan SDL. Lalu kita add new load. Ya, akan muncul beban terbaru. Beban SDL namanya, lalu untuk tipenya juga super DID ya. Tetapi di sini kita hanya baru menggunakan beban DID dan live saja. Jadi yang tadi kita hapus. Lalu oke.
Berikutnya untuk kombinasi beban ya. Di sini kita gunakan beban atau kombinasi beban aktualnya 1 dl tambah 1 ll. Pilih di define, lalu load combinations ya. Kita pilih add new combo, biarkan saja namanya combo 1. Di sini baru terbuat lead 1. Maksudnya apa? Lead 1 maksudnya seperti ini. Jadi untuk combo 1 sama dengan 1 dl. Baru sampai sini ya. Lalu kita tambahkan lagi di sini, kita add di sini live. Nah, di sini sudah menjadi 1 ll tambahannya. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Misalkan ya, jika ada beban DL ya, kita anggap beban DL input kita sebagai 100 kilo, dan juga nanti ada di sini tambahan di titik yang sama ya, beban LL sama dengan 200 kilo. Nanti total reaksi dari RAV-nya dan RBV-nya sama dengan 100 ditambah 200 ya, sama dengan 300 kg ya. Itu untuk total reaksi dari RAV dan RBV-nya. Ini akibat kombinasi 1. Tetapi kalau kita hanya mengeluarkan nanti akibat beban DL saja, nanti RAV ditambah RBV-nya hanya sama dengan 100 ya, 100 saja. Sama halnya jika kita keluarkan output nanti LL saja, nanti RAV tambah RBV-nya sama dengan 200 ya. Itu fungsi dari kombinasi pembebanan. Dan di sini adalah jika ingin dijabarkan akan banyak sekali ya kombinasi pembebanannya. Contohnya bisa saja nanti kita menggunakan kombinasi 1 ya, yang umum digunakan yaitu 1,4 dl. Lalu kombinasi 2 1,2 dl tambah 1,6 dl dan seterusnya. Sekarang kita coba terlebih dahulu untuk kombinasi beban aktual. Lalu kita klik OK. Sudah muncul hasil kombinasi yang kita buat, lalu kita pilih OK lagi. Ya, kita save. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada penggambar model struktur ya. Langkah-langkahnya adalah ada 2 cara. Bisa cara pertama draw beam, lalu pilih draw beams ya. Atau cara kedua yang lebih praktis, kita klik toolbarnya ya, toolbarnya ini. Oke, baik, kita coba. Bisa kita klik di draw ya, draw beam, terus pilih draw beam ya. Atau cara kedua, bisa kita klik di toolbarnya ini ya. Di sebelah kiri ada toolbarnya draw beam ya, sama muncul tampilannya. Ini kita geser saja Windows-nya. Lalu kita pilih untuk propertinya adalah yang
balok tadi B1 250 kali 400. Berikutnya ambil poin pertama atau titik pertama, lalu klik ke poin selanjutnya, lalu poin yang selanjutnya. Ya, kita sudah selesai membuat elemen baloknya ya. Lalu kalau kita lihat, mungkin tampilannya seperti ini ya, hasil penggambaran dari elemen baloknya. Bisa kita ubah tampilannya menjadi solid ya, atau seperti 3 dimensi. Caranya, kita aktifkan dulu window yang mau kita ubah tampilannya. Lalu kita pilih, ada tanda checklist di sini, set display options. Lalu kita pilih yang extrude frame, karena balok kita ini kita definisikan dia sebagai frames. Lalu kita pilih, bisa di checklist atau tidak ya, yang ini apply to all window. Kalau kita checklist, jadi akan berubah di semua window kiri dan window kanan. Lalu oke. Ya, muncul seperti ini tampilannya. Oke, kita klik lagi. Oke, kita klik lagi agar window yang aktif adalah yang sebelah kiri. Langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan input peletakan ya pada struktur ini. Caranya ada dengan menseleksi titik A-nya atau titik B-nya, lalu kita klik assign, lalu join, lalu restraints. Ya, ada pilihan. Ya, kita pilih yang sendi dan juga roll untuk masing-masing titiknya. Jadi, pertama, bisa di window yang kiri atau yang kanan, sama saja. Tapi, kita coba dari window yang sebelah kiri. Ya, klik poinnya. Ya, klik poinnya. Atau, kalau sedikit agak susah, bisa kita seleksi ya, seperti ini. Seleksi poinnya, lalu assign, join, restraints. Yang kiri, kita buat dia sebagai sendi. Kita klik ya yang sendi. Jadi ada beberapa kondisi peletakannya. Ini untuk kondisi dia terjepit, lalu ini sendi, yang ini adalah roll, yang ini dia free ya. Nah, kita pilih untuk yang sebelah kiri ini dia sebagai sendi. Lalu klik, pilih apply. Ya. Yang berikutnya langsung ya muncul simbolnya seperti ini. Yang berikutnya kita seleksi yang titik kedua. Lalu kita pilih dia sebagai roll. Klik roll lalu oke. Ya, muncul simbol dari masing-masing peletakan. Kita save lagi. Selanjutnya kita memberikan input pembebanan ya. Di sini ada dua beban. Pertama, kita memberikan input beban sebagai beban merata ya, frame load. Jadi caranya kita seleksi dulu frame-nya. Assign frame load, pilih yang distribute. Nanti kita pilih tipe bebannya sebagai live. Lalu nilai bebannya untuk beban seragam atau beban merata sebesar 200 kg per meter. Nah, di sini kita perlu cermat ya dalam penentuan unitnya. Jadi kita pastikan bahwa unit yang kita gunakan telah sesuai. Tadi kita ingin memberikan input beban sebesar
200 kg per meter. Nah, unitnya ini harus kita setting terlebih dahulu. Di mana caranya? Yaitu ya, di bawah sini ada pilihan unit ya. Pilihan unit kita pilih. Sebentar. Ya, kita klik yang unit, pilih yang konsisten unit. Nah, ini kita pilih satuan panjangnya menjadi meter, dan untuk force-nya sebagai kilogram ya, kilogram force. Lalu oke. Setelah itu baru bisa kita mulai penginputan beban pada baloknya. Pertama, kita seleksi dulu baloknya. Karena ada dua balok ya, tadi kita pecah dari A ke B, B ke C. Kita seleksi balok pertama dan balok kedua. Ya, seperti itu. Tapi kalau mudah, tinggal kita seleksi seperti ini. Kita pilih assign firm load, distribute. Kita pilih bebannya sebagai beban live dan nilai bebannya sebesar 200 ya. 200 kg per meter. Dan ini sudah otomatis ke arah bawah karena apa? Karena untuk direction-nya ya sudah kita pilih yang gravity. Artinya arah bebannya ke bawah. Lalu kita pilih oke. Ya. Muncul beban merata seperti ini. Berikutnya adalah beban terpusat ya, atau beban titik. Caranya sama, kita seleksi dulu titiknya atau poinnya, lalu pilih assign, dan di sini kita pilih yang join load. Lalu kita pilih force, bebannya sebagai live, lalu bebannya adalah 100 kg. Jadi caranya kita seleksi dulu titik atau poinnya seperti ini. Pilih assign, join load, force. Kita pilih yang sumbu Z bernilai min 100. Kenapa dikasih min? Agar arahnya ke bawah ya, berlawanan dengan nilai positif sumbu Z yang ke atas. Karena di sini tidak ada pilihan untuk arah beban yang gravity atau gimana, tidak ada. Kita input 100 dengan nilai, kita input 100 dengan nilai negatif. Lalu oke. Ya, seperti ini. Kalau ada pertanyaan, apakah hilang beban yang sebelumnya? Tidak ada. Cuma ini untuk menunjukkan yang tampil adalah join loads. Ini belum saya ubah tadi ya menjadi live ya sepertinya. Ini ada keterangan join load sebagai did. Oke, saya ulangi lagi. Ini seleksi lagi assign force. Kita hapus beban yang sudah diinputkan tadi. Karena apa? Bebannya belum kita ubah menjadi beban live. Delete ya, apply. Beban sudah hilang. Kita seleksi ulang. Kita pilih sebagai beban live. Ya, kita add nilainya min 100. Oke, maaf tadi ada sedikit kekeliruan. Ya. Gimana cara maaf tadi ada sedikit kekeliruan. Sekarang gimana cara memunculkan tampilan beban merata yang hilang tadi ya? Bisa dipilih di display,
load assign, pilih frame karena bebannya di frame. Lalu kita pilih beban live. Bisa juga include beban join load-nya selama dia sama-sama tipe bebannya sebagai beban live. Lalu kita pilih OK. Ya, muncul beban merata 200 kg per meter dan beban terpusat adalah 100 kg. Selanjutnya, kita masuk ke langkah terakhir, yaitu running program. Step pertama adalah kita men-setting terlebih dahulu untuk yang dianalisis adalah dari sumbu XZ saja. Ya, kita set yang aktif adalah DOF-nya di sumbu XZ saja, lalu kita klik OK. Save dulu. Analyze, set aktif DOF-nya. Kita pilih yang XZ. Pilih XZ, lalu OK. Setelah itu tinggal analyze, run, analisis. Ditunggu beberapa saat. Nanti akan muncul tampilan setelah runningnya. Ya, pada model 3 dimensi ini otomatis muncul tampilan displacement-nya ya, akibat beban mati. Ini hanya untuk menggambarkan bagaimana sih displacement yang terjadi akibat beban mati. Dimana muncul lendutan ya, seperti ini. Kondisi awalnya kan seperti ini ya. Oke. Lalu kita ingin memeriksa output yang didapatkan. Pertama adalah melihat support reaction-nya. Di sini akibat beban hidup ya, dicontoh. Caranya kita pilih dulu display force stress diagram, support atau spring reaction. Pilih load case-nya. Maksudnya ini kita pilih akibat beban apa, yaitu beban mati. Bisa juga akibat kombinasi beban ya. Lalu pilih OK. Dan ini bisa kita pilih juga outputnya apa. Bisa FZ saja. FZ itu yang nilai RAV, RBV ya, yang arah vertikal. Kalau yang arah horizontal bisa yang FX. Oke, caranya kita klik dulu ya window yang mau kita lihat tampilannya atau outputnya. Yang kiri kita klik display, lalu pilih force stress diagram, pilih yang support or spring reactions. Nah, kita pilih akibat beban hidup. Lalu OK ya. Dapat nilainya adalah yang RAV-nya RAV 550 kg. Yang RBV-nya ini adalah sama 550 kg ya, karena memang bebannya merata dan juga ada beban terpusat di tengah. Ya, tadi bebannya merata Q sama dengan 200 kg per meter. Bentangnya 5 meter dikali 5 meter sama dengan
1000. Lalu ada tambahan beban terpusat di tengah sebesar 100. Jadi ditambah 100, 1100 dibagi 2, 550 kg ya. Jadi kontrol. Juga kita dapat juga melakukan outputnya akibat kombinasi 1 ya. Caranya sama. Jadi display, lalu pilih akibat combo. Seharusnya ini lebih besar ya daripada nilai live saja. Apply. Ya, dapatnya 1150,69. Kenapa bisa lebih besar? Karena ada tambahan beban mati. Ya. Ada tambahan beban mati. Jadi kalau pada combo 1 ini tadi kita inputkan adalah 1 DL tambah 1 LL. Yang LL tadi ada 2 ya. Ada yang Q sama dengan 200 kilo per meter, ada yang P 100 kilo. Kalau yang DL ini adalah dia sebagai beban Q atau beban merata, tetapi tergantung kepada dimensi penampang dan juga tergantung kepada berat jenis dari betonnya. Kenapa seperti itu? Karena Q-nya ini nanti akan didapatkan dari nilai yaitu gamma betonnya dikali B dikali H-nya. Gamma betonnya misalkan 2400 kg per meter kubik dikali B-nya 50 kali 400 mm ya. B-nya 0,25 dikali 0,4. Ini baru dapat nilai QDL ya. Jadi sebenarnya pada baloknya nanti akan ada seperti ini. Ada beban QDL. Ada juga beban yang merata ya. Ada QLL dan nanti ada beban terpusat PLL. Ini adalah akibat kombinasi 1. Itu kenapa lebih besar reaksi perotakan dibandingkan dengan akibat beban hidup saja. Selanjutnya, untuk memeriksa gaya dalamnya ya, bisa kita klik display force stress diagram, pilih yang frame force ya. Itu bisa dipilih akibat beban hidup. Kita mau lihat momennya, pilih momen 33. Bisa diklik yang show values-nya untuk memperlihatkan nilainya. Kita klik apply, muncul momennya seperti ini ya. Kalau mau melihat gaya gesernya, pilih yang shear 22, apply ya, muncul gaya gesernya seperti ini.
Aksialnya, klik aksial ya. 0 ya, tidak ada gaya horizontal ya, sehingga 0. Tetapi jika kita ingin melihat rekap ya, rekap atau tampilan dari masing-masing elemen, bisa langsung kita klik kanan di sini. Klik kanan, langsung muncul rekap ini pada gaya aksialnya. Lalu pilih akibat, momen dan juga gesernya. Ya. Oke, juga bisa dilihat di sini akibat beban merata 200 kg per meter. Ini adalah gaya gesernya. Bisa digeser ya posisinya di tumpunya min 550. Ini bukan semua balok ya, dia hanya mulai dari grid A sampai grid B, bukan dari A sampai C keseluruhan, tidak. Ada juga momennya di tumpuannya sama dengan 0 ya, di bagian lapangan ya, di bagian tengah 750 kg meter. Ya, sama. Jadi ini ada tugas 2, konsepnya sama ya, dari langkah-langkah yang telah saya jelaskan sebelumnya. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.